Sejak awal kedekatan hubungan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini Raharja menjadi sorotan. Dia hanya mempunyai niat. Banyak pro kontra atas hubungan percintaan mereka. Assalamualaikum, selamat siang ya. Ini perkawinan beda agama, yang cewek muslim, yang cowok non muslim. Lalu ulama berfatwa tentang bagaimana hukum perkawinan beda agama ini ya. Tapi saya lihatnya dari perspektif lainnya. Yang namanya Muslim selalu menjaga hukum-hukum yang halal dan yang haram. Setiap yang haram pasti tidak dibolehkan, kecuali manusia muslimnya itu melanggar pantangan, melakukan perbuatan atau melakukan hal-hal haram, misalnya makanan haram, minuman haram, dan sebagainya. Nah, bagi agama lain mungkin cara berhukum beda untuk era kekinian gitu ya. Misalnya dia bisa minum bir, makan babi, makan anjing, makan tokek, makan apalah yang menurut hukum Islam itu haram. Setiap yang mengkonsumsi haram pasti dipastikan menurut hukum Islam itu kandungan darahnya dan genetiknya mengandung unsur-unsur haram. Setiap yang menjaga unsur-unsur makanan dan lain sebagainya terhadap seluruh bagian tubuhnya, maka dikatakan dia mengandung unsur-unsur halal. Kemudian di sini terjadi perkawinan antara muslim dan non-muslim, antara yang halal dan yang haram. Anda bisa nebak kira-kira yang terjadi seperti apa ya. Bila halal dominan maka terjadilah halal, bila haram dominan akan terjadinya haram. Akan tetapi kata pepatah mengatakan nila setiti rusa susu sebelanga. Artinya walaupun yang haram itu hanya setitik, ketika dicampurkan kepada yang halal maka menjadi rusak itu kehalalannya. Artinya perkawinan itu jadi rusak berantakan. Oke, itu asumsi saya seperti itu menurut apa yang saya pahami. Mau suka atau mau tak suka terserah. Ayo kita lanjutkan. Toleransi antara kedua keluarga cukup besar, membuat tidak ada yang keberatan dengan hubungan. Toleransi tidak akan menghilangkan Kedua sejoli ini dikabarkan akan menikah dasar pada awal Mei hukum 2024 boleh dan tidak boleh di dua tempat, yaitu ya. Bali dan Jakarta. Toleransi itu tidak bisa menghilangkan Rizky Febian dan dasar Mahalini hukum Raharja boleh dan tetap boleh. memegang teguh Perempuan agama yang muslim dianutnya tidak boleh kawin masing-masing, dengan laki-laki sehingga non-muslim. pernikahan pasangan ini Intinya seperti diselenggarakan itu. beda agama. Sedangkan laki-laki muslim boleh kawin dengan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun non-muslim. 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 jelas mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila Dengan dilakukan batasan-batasan menurut tertentu. hukum masing-masing Tentunya seperti agamanya itu. dan kepercayaan itu. Dengan penjelasan tersebut, maka pernikahan itu memerlukan persyaratan agar syah secara hukum. Tidak butuh persyaratan. Salah satu Persyaratannya syarat nikah itu beda agama yang laki-laki dilansir muslim, Kementerian Agama perempuan RI muslim. adalah salah satu Laki pasangan muslim harus menundukkan kawin dengan diri perempuan kepada muslim, agama pasangannya, sehingga darah yang atau halal dimaksud kawin dengan berpindah darah yang mengikuti halal, agama salah bukan satu darah yang pasangan. haram kawin dengan darah yang halal, sehingga bentuk genetik ke depannya kepada anak-anaknya itu menjadi genetik yang halal. MUI Muhammad Khalil Nafis ikut menyoroti rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang berbeda agama. Lalu apa tanggapan dari Kiai Khalil Nafis mengenai pernikahan beda agama ini? Sudah tersambung secara virtual
dengan kami, yaitu Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kita langsung saja minta tanggapan dari Pak Kiai dalam perspektif Islam ini seperti apa sih pernikahan beda agama ini, Pak Kiai? Ya, kita pernah juga Mbak ini mensupport perbedaan pernikahan beda agama ya. Begitu juga Gile di ini. ulama, begitu juga di Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Jadi kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non muslim, ya itu mutlak ulama satu pendapat. Tapi laki-laki muslim itu dengan musyrikah, orang yang tak beragama, yang mendekutukan Tuhan, itu tidak sah menikah. Kenapa laki-laki itu boleh? Karena secara genetik laki-laki itu yang punya anak, bukan perempuan yang punya anak. Maksudnya begitu, Bung, Bang, Ibu, Noni. Boleh saja orang muslim laki-laki itu menikah dengan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Itu pendapatnya dari Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Agama Islam begitu ya, karena Rizky Febian misalnya dalam hal ini sebagai contoh akan menikah begitu ya dengan agama yang dalam Islam. hukum tata Apakah negara. pernikahannya di negara ini juga tidak sah atau hanya secara agamanya saja yang tidak sah? Ya, tentang negara juga tidak sah, karena sahnya menurut negara tergantung kepada agama, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sah dan tidak sah itu tidak bisa dilakukan oleh negara. Dan negara itu tidak bisa kemudian ketika agama mengatakan sah, baru negara mengesahkan sebuah hukum agama. Jadi tidak Maksudnya bisa begitu ya? dianggap negara sah tanpa dari agama, sementara agama kita menyampaikan nikah beda agama itu tidak sah. Dan kalau tidak sah artinya sebenarnya perkawinan yang tidak legal, baik secara Islam, secara agama maupun secara negara, ilegal sebenarnya. Oke, tadi yang Jadi disampaikan. beda antara catatan sipil dengan pernikahan ya. Ya ada problem itu sekarang, memang pernikahan yang tidak sah itu seringkali catatan sipil mencatat sehingga orang menganggap menduganya itu sah. Padahal itu tidak sah sebenarnya. Ini memang banyak polemik ya, banyak perbedaan. Ada yang ingin menyelundupkan tanda petik di dalam pernikahan beda agama di Indonesia ini sehingga masuk dalam pencatatan sipil. Ya.